Sama orang tua korban mana? Ini berarti yang mau datang siapa pelayar? Dua. Bapak. Iya, jadi yang di undangan dua. Ini Sama ibu Ini bapak yang diperiksa aja. yang itu hanya berarti sama bapak lawyer aja ya. Yang lain paling nunggu di luar pak ya? Iya. Bapak ya. Ibunya ada? Ibu kandungnya. Ibu kandungnya ini cuma baru datang dari Siapa tuh pak? ini yang Ya sama bapaknya sana. Udah, kalau ini dua aja. Ini mendampingi kepala. Ini. Bapak Ibu silakan atas nama Nurawasen paling dia bangga. Serius Pak Ibu. Bu Haji ini ya? Iya. Sholat dulu apa nanti? Sholat aja. Sholat dulu nanti keterangannya Bu. Iya, Bu, nanya Bu. Bu, Ibu, kosan Ibu tuh udah ada izinnya belum Bu? Sholat ini ya Pak ya. Izinnya ada nggak Bu? Itu namanya apa Bu kosannya Bu? Ya Bu, gimana Bu? Minta pendapatnya Bu? Bu, katanya melihat ada orang Ke polisi aja ya, Pak, ada ya. orang yang masuk itu siapa Bu? Di kamarnya Ke itu Bu. polisi aja Pak, saya serahkan ke Ibu polisi. juga dipanggil di sini untuk jadi saksi Bu. Ke polisi aja ya Pak. Saya Tanyanya seperti apa Bu dari kesaksiannya Bu? udah serahin ke polisi ya Pak. Jadi tinggal ke Yang polisi pertanyaan apa aja. yang disampaikan dari polisi? Lupa. Ada berapa pertanyaan Bu? Ibu pemilik kosan itu ya Bu? Oke Bu, makasih Bu. mobil kayak Yaris. Ya sih Bu, ini mobil banget parkiran dah. Mas. Oke. Tadi saya baru saja mendampingi pemeriksaan saksi Pak Karja dengan Ibu Nini ya, bibinya ya, Pak Karja ayah Putri dengan Ibu Nini ya, bibinya, dan tadi juga berbarengan jadi dengan dua saksi lagi yaitu Ibu Haja Nining dan Pak Haji Mahmudi, suami istri pemilik kosan kos Rifda 4 blok Ceblok Desa Singajaya Indramayu itu. Nah, seperti yang pernah disampaikan Pak Karja dan Ibu Nini, ya memang sama ditanya oleh anggota komisi ya atau majelis komisi ya yang memimpin sidang kode etik, sama ditanya mengenai Putri kos, kemudian punya pacar tahu tidak, tahunya kapan, ya sama dijawab itu Putri pernah cerita ya bahwa ke bibinya ya dan ke bapaknya bahwa punya pacar, tapi namanya nggak disebut, tapi namanya apa, pekerjaannya polisi. Nah, ada informasi baru yang terungkap, ternyata bibinya itu pernah ditunjukin foto pacarnya itu menggunakan seragam polisi ya, baju dinas, dan itu juga terungkap tadi di sidang etik. Nah, kemudian untuk Pak Karja hampir sama pertanyaannya ya. Nah, ketika ditanya Ibu Haja Nining dan Pak Mahmudi ini pemilik kos ini
kan ditanya sama anggota komisi maupun penuntut ya, itu kos ini untuk putri, putra atau orang berkeluarga katanya khusus atau bagaimana. Nah dia jawab campur. Nah kemudian boleh tidak bawa pasangan? Tidak boleh katanya. Nah lalu persyaratannya apa kan? Nah persyaratannya itu KTP katanya. Kalau masih kuliah ya kartu mahasiswa, kalau masih sekolah ya kartu siswa kan. Nah kemudian ada penjaganya tidak? Ada. Kemudian ada CCTV-nya tidak? Ada. Nah, dimonitor tidak CCTV-nya? Kan? Ada tamu siapa saja? Nah dia bilang tidak kan, jadi ragu penuntut itu kan. Tetapi ketika didesak, maksudnya ditanya lagi, ponakannya yang kontrol CCTV kan. Nah apalagi pas kejadian itu ya, pas kejadian itu, setelah kejadian kemudian dilihat CCTV-nya, cuma yang ngontrol CCTV itu ponakannya pemilik kos, ponakannya Ibu Haja Nining. Nah kemudian ada tidak orang masuk? Ada, cowok. Jadi malam itu putri pakai motor sendiri, cowok pakai motor sendiri. Nah kemudian keluarnya katanya jam berapa? Dia tidak tahu. Jadi seperti memang menutupi untuk mendukung dirinya itu tidak boleh bawa pasangan kan. Jadi sudah terlanjur ngomong tidak boleh bawa pasangan di kosan itu, sehingga banyak yang ditutupi. Cuma tetap tergali bahwa malam Sabtu itu ya, Jumat malam itu ada masuk motor 2, 1 putri 1 cowoknya itu kan. Nah ketika dicocokkan dengan CCTV yang dimiliki oleh penyidik, kalau penyidik kan teliti itu dan sudah ada di penuntut itu ya, memang Alpian Sinaga. Nah, makanya yang dipertanyakan oleh rame ya yang dipertanyakan oleh penuntut, masa tidak tahu setiap cowok Alpian Sinaga ke kosan kan itu. Jadi memang sepertinya menutupi, tetapi terungkap bahwa Alpian Sinaga itu ya sering ke situ kan itu. Ada penjaganya bang, jaganya di mana gitu? Itu dia. Jadi memang banyak yang ditutupi. Banyak ditutupinya saya melihatnya sih bukan untuk menutupi peristiwa pidana, bukan. Karena udah terlanjur ngomong kosan itu tidak boleh bawa pasangan. Sementara setelah digali kelihatan kan bahwa cowok bawa pasangan kan. Itu. Bisa ada penggalian terkait masalah perizinan kosan enggak? Tidak ada. Kalau ini kan terkait siapa sih pelaku pembunuhan ini kan itu. Siapa sih pelaku tindak pidana ini kan menggali itu. Jadi yang masuk itu siapa kan. Nah, jadi cuma informasi yang didapat di masyarakat kan kos-kosan itu ada 4 Pak Tony, ada Rifda 1, 2. betul. Nah itu kejadiannya di Rifda apa? Ya ini kejadiannya kan di Rifda 4. Masing-masing kosan itu di 4 lokasi itu tadi juga dijelaskan masing-masing ada penjaganya. Saya yakin penjaganya tuh tahu itu. Ada Alpian Sinaga ya, tinggal di situ, tahu itu. Orang saksi Rina aja mengatakan baju seragam di kosannya Putri itu ada baju seragamnya Sinaga, pacarnya. Nah, mengenai undangan untuk PTDH-nya gimana Pak Tony? Dia diri enggak di sidang ada nggak? Ya tadi tidak ada. Ya ini penting. Tadi sidang ya. Ini kan baru pemeriksaan saksi 4 orang ya. Pak Karja, Ibu Nini, bibinya, kemudian pemilik kos dan istrinya ya, suami istri. Nah, selesai 4 orang saksi ini gantian yang masuk ini orang tuanya pelanggar, terduga pelanggar. Artinya terduga pelanggar itu orang tuanya Alpian Maulana Sinaga tuh. Ini lagi diperiksa nih orang tuanya. Nanti setelah orang tuanya itu baru agendanya penuntutan. Nah, penuntutan itu saya dipersilakan masuk lagi untuk menyaksikan. Itu untuk menyaksikan
penuntutan, untuk mendengarkan penuntutan, karena sidang ini terhadap keluarga korban itu transparan kan, ya. Artinya majelis etik, ya, saya menyebutnya apa nih ya? Kalau di sidang pidana kan majelis hakim, ya. Kalau di sini mungkin majelis etik ini ingin menunjukkan, ya, bahwa memang transparan, sehingga setelah nanti keluarga orang tua Alfian Sinaga ini keluar, selesai, nanti agenda penuntutan, saya nanti sama Pak Karja ini diminta masuk lagi untuk menyaksikan, mendengarkan apa tuntutannya, apakah dituntut PTDH kan itu, ataukah dituntut bagaimana, ya nanti masuk lagi nanti. Untuk penjawab ini tadi kan kita sempat tanya-tanya ke Pak Mahmudi. Haji ya, Ya. Pak Haji yang pemilik kos, cuma beliau bungkam. Bungkam, nggak mau. Nah, ya itu. Jadi apa ya? Saya melihatnya tadi, ya, karena sudah terlanjur mengatakan kosan ini tidak boleh membawa pasangan kan, sementara faktanya ada kejadian, ya, karena pasangannya kan, pelakunya kan. Nah, ini yang membuat ibu kos itu banyak ini tadi, ya, banyak tidak tahu mengatakannya. Itu tidak ada tuntutan apa ya Pak Tony ya? Gimana? Yang punya kos-kosannya sendiri kan dia penyedia tuh, apa memang ada kena sanksi atau apa gimana Pak Tony? Terkena sanksi pidana. Oh, ya itu, ini kan yang ditangani ini pembunuhan. Kalau pembunuhan kan yang terlibat, yang turut serta, yang melakukan bersama-sama itu. Ibu kos enggak lah. Kalau pembunuhan mah. Kalau ibu kos permasalahan yang berbeda nanti, itu urusan Satpol PP. Ya, Satpol PP Kabupaten Indramayu. Kalau kos kemudian menanyakan perizinannya, ya. Kalau di sini sih enggak. Ini mah terkait peristiwa meninggalnya Putri Apriani ini di kamar kos itu kenapa? Ini tuh. Kemudian dari berbagai alat bukti, barang bukti, ini ada anggota polisi, Bribda Alfian Maulana Sinaga kan itu. Lalu ditanyakan kepada ibu kosnya, tahu tidak kan Alfian Sinaga itu sering ke situ, tinggal di situ kan? Dia tidak tahu jawabnya. Tapi setelah digali, ya, akhirnya tahu dari CCTV kan itu. Masa tidak kontrol CCTV setiap hari, barangkali ada apa-apa kan itu. Dia bilang tidak. Lalu buat apa CCTV dipasang? Artinya informasi yang disampaikan pemilik kos dalam hal ini Bu Nining itu tidak konsisten, ya Pak? Ya, memang tidak konsisten, tapi tergali, ya. Pada intinya digali oleh majelis itu, pada intinya sama penuntut, ya, digali penuntut itu pada intinya mengetahui sebelum kejadian malamnya itu ada 2 motor Putri, ya, satu dengan cowoknya itu, bahasa dia kan. Dari CCTV itu masuk jam 8-an. Lalu ditanya keluarnya jam berapa, tidak tahu. Tapi kalau dari CCTV ya ada. Itu videonya diberikan ke penyidik, Bang? CCTV udah dari penyidik. Udah. Penyidik udah tahu semua, kan saya sering mengatakan. Keluar, ya, dari kosan, kan terpantau itu. Alfian Sinaga, kan itu. Makanya dicurigai, kan, sangat kuat. Dicurigai, kan. Dialah orang yang terakhir bersama Putri, kan itu selalu kalimat saya kan. Nah, saya belum mengatakan dia pembunuhnya, ya, belum. Karena nantilah nunggu dia ditangkap, pengakuan kan. Itu. Saya nunggu putusan ini kan, bagaimana pertimbangannya kan. Itu, ya. Jadi kita tunggu nanti tuntutannya berapa, bagaimana, ya. Nanti saya akan update lagi. Oke.